Secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris supervision, yaitu artinya pengawasan di bidang pendidikan. Sedangkan orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Menurut Made Pidarta, pengertian supervisi pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para guru atau personelnya sekolah lainnya, yang berlangsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di dalam kelas agar para siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Dengan seperti itu, maka siswa akan mampu meningkatkan prestasi belajar mereka. Kegiatan supervisi dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan. Dengan pengertian itulah, maka supervisi diartikan sebagai kegiatan berupa pengawasan dan pembinaan dengan tujuan perbaikan pendidikan. Yang pertama adalah problem sosial atau individu yang meliputi satu struktur organisasi pengawas. Kondisi yang masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa jabatan pengawas sekolah seolah senioritas memiliki kekuasaan lebih. Sebaliknya, masih ada yang beranggapan bahwa pengawas lebih rendah daripada kepala cabang dinas pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, mereka menginginkan keberadaan pengawas hendaknya ditempatkan dengan struktur yang benar, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Yang kedua adalah pola pengawasan. Sebagian guru menyatakan bahwa pola pengawasan yang ada pada saat ini kurang memuaskan, karena masih ada pengawas yang masih kurang sesuai dengan bidangnya, kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materi. Tidak berbeda dengan pandangan para guru kepala sekolah, juga mengatakan pola pengawasan saat ini masih kurang memuaskan. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Jabatan pengawas sekolah atau bisa dikenal dengan istilah supervisor kurang diminati atau boleh dikata menjadi supervisor tidak sejahtera. Kompetensi supervisor sendiri masih kurang berkualitas. Perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan supervisor dalam hal pemberian tunjangan khusus atau penghasilan tambahan masih rendah karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai tunjangan khusus tersebut. Yang keempat adalah kompetensi pengawas. Dasar hukum tentang pengawasan yakni Pendiknas nomor 12 tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 meliputi standar klasifikasi masalah pengawas sekolah, sanawiyah, MA, SMK, dan yang lainnya. Yang kelima adalah sumber daya guru. Potensi sumber daya guru perlu bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. Namun, terkadang guru merasa memiliki otonomi untuk melakukan apa saja tanpa merasa perlu supervisi yang mereka anggap intervensi dari kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, atau yayasan sekolah. Sehingga hal ini menjadi problem bagi para supervisor untuk melakukan pengawasan karena kurang mendapatkan respon dari guru. Yang keenam adalah SDM pimpinan lembaga pendidikan. Kepala sekolah yang merasa memiliki otonomi melakukan apa saja dalam lingkungan sekolah tanpa merasa perlu melakukan atau memperoleh supervisi. Demikian juga pengawas dan yayasan juga merasa bahwa guru atau kepala sekolah telah memiliki otonomi dan dianggap tahu apa yang harus dilakukan, sehingga pengawas seringkali melaksanakan supervisi hanya untuk memenuhi tugas semata. Yang ketujuh adalah SDM tenaga administrasi. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan mengintegrasi segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Karena itu, seorang tenaga administrasi atau administrator dalam pendidikan harus mempunyai kemampuan serta skill yang cukup. Yang ke-8 adalah peserta didik.
Menurut ilmu psikologi, peserta didik memiliki berbagai macam kepribadian antara satu murid dengan murid yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus mengerti karakter dari masing-masing muridnya. Menurut George, dalam risetnya, problematika seorang peserta didik ada beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya inisiatif dari peserta didik untuk belajar. Yang kedua adalah kurang minatnya peserta didik dalam belajar, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor problematika dari supervisi pendidikan.